Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, Budiah Ratnawati, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mengenai dinamika perilaku dalam organisasi. Materi yang pertama pada bab ini adalah mengenai perilaku organisasi. Perilaku organisasi sendiri adalah studi tentang sikap, perilaku, dan juga kinerja manusia di dalam sebuah organisasi. Mengambil konsep dari berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan juga manajemen. Keyakinan dan perasaan individu membentuk tindakan mereka yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi. Orang-orang bisa bekerja sama ataupun bersaing dan mempengaruhi strategi organisasi melalui konflik ataupun kolaborasi. Sedangkan kewargaan organisasi adalah ketika individu memberikan kontribusi lebih dari yang diharapkan untuk kesuksesan organisasi, seperti membantu rekan kerja dan mencari cara untuk meningkatkan produk ataupun prosedur. Manajer dapat mendorong perilaku ini dengan memilih pegawai yang positif, mengelola kepribadian yang beragam, dan juga memberikan kesempatan untuk belajar dari tantangan di tempat kerja. Materi yang selanjutnya adalah mengenai sikap. Permasalahan sikap terjadi saat kualitas konsisten seseorang mempengaruhi perilakunya secara negatif, sulit berinteraksi, selalu mengeluh, dan juga menolak ide-ide baru. Sikap sendiri adalah evaluasi baik positif maupun negatif, dan dapat mempengaruhi cara orang menafsirkan lingkungan kerjanya, berinteraksi, dan bagaimana cara dia berperilaku. Manajer berupaya mengembangkan sikap positif seperti sikap optimisme di antara para pegawai karena dapat berkontribusi pada kesuksesan individu dan juga organisasi serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan manajer perlu memperhatikan dan mengatasi sikap negatif yang mungkin akan muncul karena dapat menyebabkan masalah di tempat kerja. Beberapa perusahaan bahkan melakukan penelitian ilmiah untuk meningkatkan sikap kepegawaian dan kinerja penjualan. Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai unsur penyusunan sikap. Unsur-unsur ini ada 3. Yang pertama ada unsur kognitif, unsur afektif, dan juga unsur perilaku. Unsur kognitif sendiri adalah melibatkan keyakinan, opini, dan informasi tentang objek, sikap, seperti pengetahuan tentang pekerjaan. Sedangkan unsur yang kedua adalah unsur afektif, yaitu adalah perasaan terhadap objek sikap seperti suka ataupun benci terhadap pekerjaan. Sedangkan unsur perilaku adalah bertindak terhadap objek sikap. Nah, perubahan-perubahan dalam unsur kognitif, afektif, ataupun perilaku ini dapat mempengaruhi sikap secara keseluruhan. Manajer dapat mengubah sikap pegawai dengan memberikan pendidikan dan juga membangun antusiasme ataupun meminta mereka untuk bertindak sesuai dengan perilaku yang telah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sikap kerja yang berkinerja tinggi. Sikap kerja yang penting bagi manajer adalah yang berhubungan dengan pekerjaan dan mempengaruhi kinerja para pegawai. Dua sikap yang berhubungan dengan penciptaan kinerja tinggi adalah kepuasan terhadap pekerjaan dan juga komitmen pada organisasi. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap positif terhadap pekerjaan. Faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja antara lain pekerjaan yang sesuai dengan minat, kondisi kerja dan penghargaan yang memuaskan, menyukai rekan kerja, dan memiliki hubungan yang baik dengan supervisor. Lalu yang kedua adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah kesetiaan dan juga ketertarikan para pegawai pada organisasi. Seorang pegawai yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi pada organisasi akan cenderung mengatakan kita saat ia sedang membicarakan perusahaan. Manajer pada umumnya menginginkan pegawai yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi, karena hal ini dapat mengurangi tingkat perpindahan karyawan dan meningkatkan fleksibilitas dalam menangani tugas tambahan yang lebih dari pekerjaan dasar yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, manajer dapat meningkatkan komitmen organisasi dengan melakukan beberapa cara, yaitu memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengambil keputusan, memberikan pelatihan dan juga sumber daya untuk kesuksesan para pegawai, memperlakukan pegawai dengan adil, dan juga memberikan penghargaan atas kontribusi pegawai.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai selektivitas perseptual. Selektivitas perseptual atau perceptual selectivity adalah proses yang dilakukan oleh para individu untuk menyaring dan memilih berbagai objek dan stimulus yang bersaing untuk merebut perhatian mereka. Nah, orang-orang biasanya berfokus pada stimulus yang memenuhi kebutuhan mereka serta sesuai dengan sikap, nilai-nilai, dan juga kepribadian mereka. Misalnya, para pegawai yang membutuhkan umpan balik positif agar merasa bangga akan diri mereka akan menyimak pernyataan-pernyataan positif dari seorang supervisor, tetapi akan mengabaikan komentar-komentar negatifnya. Materi selanjutnya yaitu distorsi perseptual. Distorsi perseptual sendiri merupakan galat dalam penilaian perseptual yang muncul akibat dari kekeliruan dalam bagian proses perseptual tertentu. Salah satu dari galat perseptual adalah stereotip. Stereotip sendiri ini merupakan kecenderungan untuk mengelompokkan seseorang ke dalam suatu kelompok atau kategori luas. Misalnya, mengelompokkan perempuan berkulit hitam atau laki-laki berkulit putih dan juga penyandang disabilitas, serta menyifatkan berbagai generalisasi tentang kelompok tersebut kepada orang itu. Selanjutnya ada juga efek halo. Nah, efek halo ini timbul ketika pemersepsi mengambil kesan keseluruhan terhadap seseorang atau sebuah situasi berdasarkan satu karakteristik, baik karakteristik yang baik maupun yang tidak baik. Lalu selanjutnya ada proyeksi, yaitu kecenderungan pemersepsi untuk melihat karakter mereka sendiri dalam diri orang lain. Artinya, mereka memproyeksikan kebutuhan, perasaan, nilai, sikap mereka sendiri dalam penilaian mereka terhadap orang lain. Lalu yang keempat ada juga pertahanan perseptual. Nah, definisi dari pertahanan konseptual adalah kecenderungan si pemersepsi untuk melindungi mereka dari ide-ide, objek, atau orang yang mengancam. Materi selanjutnya adalah pengatributan. Pengatributan adalah penilaian mengenai hal-hal yang menyebabkan perilaku seseorang, sesuatu tentang orang itu, atau tentang situasi yang ada. Pengatributan internal mengatakan bahwa karakteristik orang itulah yang menyebabkan perilakunya. Hal ini berbanding terbalik dengan pengatributan eksternal yang mengatakan bahwa sesuatu tentang situasilah yang menyebabkan perilaku orang itu. Di sini ada 3 faktor yang menentukan apakah suatu pengatributan itu bersifat eksternal atau internal. Faktor yang pertama ada kejelasan, yaitu apakah perilaku tersebut tidak lazim untuk orang itu, berkebalikan dengan seseorang yang menampilkan perilaku serupa di berbagai situasi. Nah, jika perilakunya sangat jelas, pemersepsi akan melakukan pengatributan eksternal. Lalu faktor yang kedua di sini ada konsistensi, yakni apakah orang yang diamati memiliki riwayat perilaku yang serupa. Orang biasanya melakukan pengatributan internal terhadap perilaku yang konsisten. Lalu faktor yang terakhir ada konsensus. Apakah orang lain cenderung merespon situasi serupa dengan perilaku yang sama. Seseorang yang mengamati bahwa orang lain menangani situasi yang sama dengan perilaku serupa, kemungkinan benar akan melakukan pengatributan eksternal. Oke, materi selanjutnya adalah kepribadian dan perilaku. Nah, kepribadian atau personality seseorang adalah serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di lingkungan. Para manajer yang menghargai perbedaan kepribadian para pegawai yang mereka punya, mempunyai pemahaman tentang jenis perilaku kepemimpinan yang akan paling berpengaruh. Selanjutnya, terdapat 5 dimensi umum yang menggambarkan mengenai kepribadian seseorang. Nah, faktor-faktor kepribadian 5 besar atau Big Five personality factor menggambarkan sifat ekstrovert, keramahan, kehati-hatian, stabilitas emosional, dan sikap terbuka dengan pengalaman. Yang pertama ada sifat ekstrovert. Nah, sifat ini
menilai mengenai sejauh mana seseorang bersikap supel, ramah, asertif, dan mereka nyaman dengan hubungan interpersonal. Selanjutnya adalah keramahan. Sejauh mana seseorang dapat bergaul dengan orang lain dengan berperilaku baik, disukai, kooperatif, memaafkan, memahami, dan saling mempercayai. Kemudian ada kehati-hatian, yakni sejauh mana seseorang fokus terhadap sejumlah tujuan sehingga berperilaku secara bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan berorientasi prestasi. Kemudian yang keempat ada stabilitas emosional. Sejauh mana seseorang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri, berkebalikan dengan sikap tegang, tertekan, murung, dan gelisah. Selanjutnya, ada sikap terbuka terhadap pengalaman. Nah, ini mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, kreatif, peka terhadap seni, dan bersedia mempertimbangkan kreasi atau ide-ide baru. Kemudian, jika didasarkan pada kecerdasan emosional atau EQ, mencakup empat unsur dasar. Yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri yang tinggi berarti kita dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri secara akurat serta memiliki kepercayaan diri yang sehat. Kemudian ada manajemen diri, yakni kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meluap dan merusak serta menyeimbangkan suasana hati sehingga kecemasan, kegelisahan, ketakutan, atau kemarahan tidak menutupi pemikiran dan menghambat hal-hal yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain dan menunjukkan empati, yang berarti mampu merasakan perasaan orang lain, mengetahui perasaan mereka tanpa mereka harus mengatakannya. Nah, yang terakhir ada manajemen hubungan, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, membina hubungan yang positif, merespon emosi orang lain, dan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Seorang manajer harus bisa mengelola orang-orang dengan karakteristik kepribadian yang bermacam-macam. 4 bidang sehubungan kepribadian yang penting bagi para manajer adalah locus control, otoriter, Machiavellianism, dan gaya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Yang pertama adalah locus control. Locus control adalah konsep dalam psikologi yang mengacu pada kecenderungan individu untuk mempersepsikan kendali atas kehidupan mereka. Ini dapat dibagi menjadi dua tipe, locus control internal dan eksternal. Locus control internal adalah keyakinan bahwa individu memiliki kendali atas kehidupan mereka melalui kemampuan dan usaha mereka sendiri. Sementara locus control eksternal adalah keyakinan bahwa kehidupan mereka dipengaruhi oleh faktor di luar kendali mereka, seperti keberuntungan atau nasib. Yang kedua adalah Machiavellianism. Machiavellianism adalah istilah yang berasal dari nama penulis Renaissance Italia, yaitu Niccolo Machiavelli, yang terkenal karena karyanya The Prince. Dalam konteks psikologi, Machiavellianism merujuk pada kepribadian yang ditandai oleh sifat-sifat seperti manipulatif, kurang empati, dan orientasi yang sangat pragmatis terhadap kekuasaan dan pengaruh. Selanjutnya, yang ketiga adalah otoriter. Otoriter adalah pola perilaku individu yang cenderung mendominasi, memerintah, dan menekan orang lain. Orang dengan kecenderungan otoriter cenderung memiliki tingkat kontrol yang tinggi terhadap orang lain. Kurang toleran terhadap perbedaan pendapat dan mungkin menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka. Yang terakhir adalah gaya pemecahan masalah dan indikator Myers-Briggs. Indikator Myers-Briggs adalah alat psikologis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan preferensi kepribadian seorang berdasarkan 4 dimensi utama. Ini didasarkan pada teori kepribadian yang dikembangkan oleh Carl Jung. Ada 4 dimensi utama dalam indikator Myers-Briggs. Yang pertama adalah dimensi energi. Apakah individu lebih cenderung mendapatkan energi dari dunia luar
atau extrovert, atau dari dunia dalam diri mereka sendiri, introvert. Yang kedua, ada dimensi informasi. Bagaimana individu mengumpulkan informasi? Apakah mereka lebih cenderung pada fakta konkret dan detail, yaitu sensing, atau pada interpretasi dan hubungan yang lebih luas, intuitif. Yang ketiga, ada dimensi pengambilan keputusan. Bagaimana individu membuat keputusan? Apakah mereka lebih cenderung pada analisis logis dan objektif, yaitu thinking, atau pada pertimbangan nilai dan konsekuensi sosial, yaitu feeling. Dimensi gaya hidup. Yang terakhir ada dimensi gaya hidup. Bagaimana individu berurusan dengan dunia luar? Apakah mereka lebih cenderung pada keputusan yang didasarkan pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu judging, atau lebih fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, yaitu perceiving. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah perubahan yang terjadi dalam perilaku atau kinerja yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Dua orang yang menjalani pengalaman yang serupa, misalnya pengalaman transfer ke luar negeri, mungkin akan memiliki perbedaan dalam cara mereka menyesuaikan perilaku mereka pada pengalaman tersebut. Dengan kata lain, setiap orang belajar dengan cara yang berbeda. Proses pembelajaran. Peristiwa ini diikuti oleh pemikiran dan pengamatan reflektif yang menghasilkan konseptualisasi abstrak dan pada akhirnya pada eksperimentasi aktif. Hasil dari eksperimentasi ini menghasilkan pengalaman baru dan siklus ini pun berulang. Anak panah di model ini menunjukkan bahwa proses ini adalah siklus yang berulang-ulang. Gaya belajar. Pembelajaran diarahkan oleh kebutuhan dan tujuan pribadi. Misalnya, seorang teknisi mungkin membutuhkan penekanan yang besar terhadap konsep abstrak, sedangkan seorang penjual mungkin akan menekankan pengalaman nyata atau konkret. Oleh karena preferensi ini, gaya belajar pribadi biasanya memiliki poin yang kuat dan yang lemah. Jenis gaya belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu diverger, yang kedua asimilator, yang ketiga converger, dan yang keempat yang terakhir yaitu akomodator. Stres dan manajemen stres. Pada permasalahan yang akan dihadapi oleh hampir semua manajer pada suatu waktu di kehidupan karirnya, stres di tempat kerja. Respon psikologis dan emosional dari seorang individu terhadap pemicu eksternal yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis pada individu tersebut dan menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hal yang penting dipertaruhkan. Pemicu ini yang disebut stresor menghasilkan kombinasi frustasi, ketidakmampuan untuk mencapai tujuan seperti ketidakmampuan untuk memenuhi tenggat waktu karena kurangnya sumber daya, dan kegelisahan seperti rasa takut dihukum karena tidak dapat memenuhi tenggat waktu. Stres dan manajemen stres. Penyebab stres kerja. Salah satu untuk mengenali faktor membuat stres adalah untuk memikirkan stres yang diciptakan oleh. Yang pertama ada tuntutan pekerjaan adalah faktor pembuat stres yang berasal dari tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Yang kedua ada tuntutan interpersonal adalah faktor penyebab stres yang berhubungan dengan hubungan-hubungan di organisasi. Meskipun pada beberapa kasus hubungan interpersonal dapat meringankan stres. Selanjutnya, stres dan manajemen stres, perilaku tipe A dan tipe B. Pola perilaku tipe A behavior terdiri atas daya bersaing yang ekstrim, tidak sabaran, agresif, dan kesetiaan pada pekerjaan. Pola perilaku tipe B behavior menunjukkan perilaku di pola A tetapi dengan kadar yang sangat rendah. Oleh tipe B cenderung tidak mengalami konflik dengan orang lain dan memiliki gaya hidup yang rileks dan seimbang. Orang tipe A cenderung lebih mengalami penyakit yang berhubungan dengan stres daripada orang tipe B. Orang-orang tipe A dapat menjadi daya yang kuat untuk menciptakan inovatif, menjalankan kepemimpinan di organisasi mereka. Stres dan manajemen stres 09.3. Respon inovatif terhadap manajemen stres.
Stres menyebabkan kerugian bisnis bermiliaran per tahunnya akibat angka biaya keabsenan pegawai, produktivitas rendah, pergantian pegawai, kecelakaan, serta asuransi kesehatan yang tinggi. Dan kompensasi pekerja. Menjaga para pegawai merupakan prioritas etika. Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang proaktif yang dilakukan manajer untuk melawan tingkat stres yang makin tinggi di tempat kerja saat ini. Yang pertama, menunjuk ruangan sunyi atau pusat meditasi di mana para pegawai dapat beristirahat sejenak dengan tenang kapanpun mereka merasa perlu. Yang kedua, program kesehatan memberikan akses pada kontribusi gizi dan fasilitas olahraga. Yang ketiga, program pelatihan dan konferensi dapat membantu orang-orang mengidentifikasi, mengajari mereka mekanisme dalam menghadapi stres. Yang keempat, intervensi manajer. Dan yang terakhir ada inisiatif keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itulah tadi materi mengenai dinamika perilaku dalam organisasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.